Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek UAS Logika Matematika dengan judul Sistem Seleksi Beasiswa Berbasis Logika Predikat. Sistem ini kami bangun menggunakan pendekatan logika predikat formal, aturan implikasi, dan mesin inferensi formal chaining untuk menentukan kelayakan penerima beasiswa secara otomatis dan konsisten. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Noval Muhammad Utpandapa dengan NIM 25105111177. Pada bagian deskripsi dan tujuan proyek, latar belakang proyek ini adalah kebutuhan universitas untuk melakukan seleksi beasiswa secara objektif dan transparan. Sistem yang kami bangun ini mampu mengevaluasi data mahasiswa seperti IPK, status keaktifan, kondisi ekonomi, keaktifan organisasi, dan prestasi nasional untuk menghasilkan keputusan yang adil. Yang membedakan sistem ini adalah setiap keputusan disertai reasoning path, yaitu jalur penalaran yang menunjukkan rule mana yang terpenuhi, sehingga keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Sistem ini mengelola 3 jenis beasiswa, yaitu beasiswa prestasi, beasiswa ekonomi, dan beasiswa unggulan. Lalu pada bagian representasi logika sistem, sebelum masuk ke dalam tahapan implementasi, kami ingin mendefinisikan terlebih dahulu seluruh variabel yang digunakan di sistem. Terdapat 7 predikat utama, yaitu MX untuk status mahasiswa terdaftar, AX untuk status aktif, PX untuk IPK di atas 3,5, UX untuk IPK di atas 3,75, KX untuk kondisi kurang mampu, OX untuk aktif organisasi, dan NX untuk prestasi nasional. Dari predikat-predikat tersebut, sistem memetakan keempat kemungkinan output, yaitu B1 beasiswa prestasi, B2 beasiswa ekonomi, B3 beasiswa unggulan, dan B0 untuk mahasiswa yang tidak memenuhi syarat apapun. Perlu dicatat pula bahwa sistem dapat menghasilkan lebih dari satu output sekaligus apabila mahasiswa memenuhi beberapa syarat secara bersamaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Alifin Febrian dengan NIM belakang 148. Di sini saya akan menjelaskan slide keempat tentang basis aturan atau knowledge base. Yang pertama, kita mempunyai sistem 3 rules utama. Yang pertama itu ada beasiswa prestasi atau B1, yaitu jika mahasiswa aktif dan IPK minimal 3,50, maka layak menerima beasiswa B1. Yang kedua, kita mempunyai beasiswa ekonomi atau B2, yaitu jika mahasiswa aktif dan penghasilan orang tua di bawah 4 juta, maka layak menerima B2 atau beasiswa ekonomi. Yang ketiga itu ada beasiswa unggulan atau B3, yaitu syaratnya lebih ketat. IPK minimal 3,75, aktif, berorganisasi, dan punya prestasi nasional. Selanjutnya kita di slide 5 tentang aturan khusus atau implikasi. Eh, jadi selain 3 rules utama, kita juga menambahkan 3 aturan khusus. Rules 4 adalah aturan nonaktif. Jika mahasiswa tidak aktif, beasiswanya harus diambil atau gugur tanpa perlu cek rules lain. Ini dijalankan di awal untuk mempercepat eksekusi sistem. Rules 5 adalah implikasi nilai IPK. Jika U atau X bernilai true, artinya IPK di atas 3,75, maka P atau X otomatis true karena secara logis IPK 3,75 sudah pasti memenuhi syarat. Terus 6 adalah pewarisan kelayakan. Jika mahasiswa layak beasiswa unggulan, maka otomatis layak juga mendapat beasiswa prestasi karena syarat IPK-nya sudah terpenuhi. Selanjutnya, di slide ke-6, ada mesin inferensi forward chaining. Metode inferensi yang kami gunakan adalah forward chaining. Alasan kami memilih ini karena semua data input sudah tersedia di awal, dan sistem hanya perlu memetakan fakta-fakta tersebut ke kesimpulan yang sesuai. Pipeline prosesnya ada 4 tahap. Pertama, sistem menerima input dan menyimpannya sebagai basis fakta. Kedua, sistem menjalankan pre-evaluasi, lalu cek R5 untuk implikasi IPK dan R4 untuk status aktif. Ketiga, sistem mengevaluasi R1, R2, dan R3 secara berurutan.
Keempat, sistem menerapkan R6 jika B3 terpenuhi, lalu menampilkan output beserta jalur penalarannya. Oke, perkenalkan nama saya Abdel Farel Kaisan dengan NIM belakang 167. Untuk slide selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang desain database system dengan format CSV. Di sini terlihat ada 3 file CSV sebagai database. File pertama itu mahasiswa.csv yang menyimpan data mahasiswa beserta seluruh predikat dasarnya dalam format boolean 0 dan 1. Selanjutnya ada file beasiswa CSV adalah tabel referensi master 3 jenis beasiswa. Selanjutnya ada file rule.csv, yaitu untuk menyimpan representasi aturan dalam format premis dan kesimpulan, sehingga rule bisa dikelola secara dinamis tanpa mengubah kode. Selanjutnya ada slide tentang tabel kebenaran. Slide ini menampilkan tabel kebenaran dengan rule 1 dengan subjudul yaitu M dan A dan P mengimplikasikan B1. Atau maksudnya dengan nilai M A P itu bernilai true akan mengimplikasikan B1. Sesuai dengan hukum operator konjungsi, beasiswa prestasi hanya bernilai true jika ketika kondisi M, A, dan P terpenuhi sekaligus. Dari jenis tabel ini terlihat bahwa hanya ada satu kombinasi yang menghasilkan B1 bernilai true, yaitu ketika M, A, P semuanya true. Jika salah satu bernilai false, maka konjungsi gagal dan B1 tidak terpenuhi. Oke, ini ada slide tentang antarmuka dan menu aplikasi C++-nya. Aplikasi kami berjalan di terminal dengan 7 menu. Menu 1 untuk input data mahasiswa sekaligus menjalankan inferensi. Menu 2, 3, dan 4 untuk menampilkan dan mengelola data CSV. Menu 4 khususnya adalah manajemen rule yang memungkinkan penambahan, pengeditan, dan penghapusan rule secara langsung tanpa mengubah kode program. Menu 5 yaitu menampilkan tabel kebenaran sebagai contoh visualisasi logika formal. Menu 6 adalah visualisasi logika inferensi yang menampilkan alur evaluasi step by step dari fakta awal sampai output akhir. Perkenalkan, nama saya Madi Bada dengan belakang. Di sini kami menguji sistem dengan beberapa skenario. Itu test case pertama yaitu ada kasus Raka. IPK Raka memenuhi kriteria PX karena IPK Raka yaitu 3,6. Dengan IPK 3,6, jadi dia rule 1 itu nilai. Lalu tes case kedua ada Sinta dengan IPK 2,9 dan kurang mampu. PX tidak termenuhi sehingga rule 1 dan rule 3 gugur. Tapi KX true membuat rule 2 aktif. Hasilnya beasiswa ekonomi. Lalu ketiga ada kasus Bagas. Itu tes case ketiga Bagas dengan IPK 3,8, aktif organisasi dan prestasi nasional. Otomatis rule 5 PX sama dengan true dan mewariskan hak melalui rule 6. Menghasilkan B3 kemudian R6 mewarisi B1. Bagas mendapat 2 beasiswa sekaligus. Selanjutnya ada tes case yang keempat, yaitu Laras dengan IPK 3,55 dan kurang mampu. R1 dan R2 keduanya terpenuhi secara independen. Laras mendapat beasiswa prestasi dan ekonomi sekaligus. Untuk tes case kelima, Wahyu dengan IPK 2,5 tidak ada satupun premis rule yang termenuhi. Hasilnya output tidak layak. Lalu tes case ke-6 ada Putri dengan IPK 3,6 tapi tidak aktif. Meskipun IPK-nya sebenarnya memenuhi syarat beasiswa prestasi, R4 langsung diaktif di awal dan menghentikan seluruh proses inferensi. Ini membuktikan bahwa status aktif adalah syarat mutlak. Lalu selanjutnya ada tes case code-nya. Di sini kita bisa lihat langsung output program dari hasil tes case Sinta. Sistem menerima input, menyimpan sebagai fakta, menjalankan evaluasi rule 5 yang tidak berlaku, rule 4 yang tidak berlaku karena aktif, lalu rule 2 terpenuhi karena MX, AX, dan KX semuanya true. Hasilnya output beasiswa ekonomi dengan reasoning pad yang lengkap menunjukkan setiap langkah evaluasi. Lalu terakhir ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, proyek ini membuktikan 3 hal. Pertama, penerapan logika predikat dan forward chaining berhasil menghilangkan subjektivitas dalam seleksi beasiswa. Kedua, setiap keputusan sistem bisa dilacak dan dipertanggungjawabkan secara matematis melalui reasoning pad. Ketiga, arsitektur berbasis CSV membuat sistem fleksibel untuk diperbarui tanpa menunggu logika program. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.